Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Debata parholongi sohon rumana mangerbang dina bicara ini asa dosa hapor suhon magogi banasimi lasmi manotong lehong iya tuhaki sude jari-jarianmu lautan langiti akabitang dosuran nama taniari hamaladang nang harangan ruradot doloki saluhut namangendeo sangat itu hargai. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pagi ini kita bersekutu melalui renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025, terlebih dahulu kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih dan berkat karunia-Mu. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, yaitu nafas kehidupan dan hari yang baru bagi kami. Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami rencana Tuhan atas hidup kami melalui firman-Mu, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 1b sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dalam bahasa Batak disebutkan seperti ini, Psalmen 25 ayat 1b sampai 2. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale de bataku marhaposan tuho doau, unang tungpai laau, asa unang marsurak-surak akamu suku ngidaau. Tema renungan kita hari ini adalah percayakan hidupmu pada Tuhan. Mazmur 25 ayat 1 dan 2 ini menggambarkan doa Daud yang penuh kerendahan hati dan iman kepada Tuhan. Ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, memohon agar tidak dipermalukan dan agar musuh-musuhnya tidak bersukacita atas dirinya. Ini adalah ungkapan kepercayaan dan ketergantungan total pada Tuhan, bukan kelemahan, melainkan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dalam Mazmur 25:21 disebutkan, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Kalimat ini menunjukkan doa yang tulus, penuh kasih sayang, dan sepenuh hati kepada Tuhan. Mendekat kepadanya dengan hati yang tulus.
Daud tidak hanya mempersembahkan tubuhnya dalam ibadah umum, tetapi jiwanya juga sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, yang merupakan ibadah yang dilakukan setiap waktu, yang ia serahkan ke dalam tangan Allah untuk berada di bawah pemeliharaan dan perlindungannya. Di sini ditunjukkan kerinduan yang amat besar dari sang pemazmur akan persekutuan dengan Tuhan. Mengangkat jiwa berarti memanjatkan doa serta menyerahkan seluruh hidup, hati, dan pikiran kepada Tuhan. Ini menunjukkan ketergantungan penuh dan pengakuan akan kekuasaan Tuhan atas segala aspek kehidupannya. Doa yang tulus, penuh kasih, dan sepenuh hati kepada Tuhan mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang benar sebagai persembahan kepada Tuhan. Janganlah aku malu. Daud memohon agar tidak dipermalukan, sebuah permintaan umum ketika seorang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dengan kepercayaannya kepada Tuhan, ia tidak memiliki alasan untuk malu terhadap Tuhan. Janganlah musuhku menang atasku. Permohonan agar musuh-musuhnya tidak beria-ia atau bersukacita, bahkan mengejek, menunjukkan bahwa Daud sedang menghadapi tekanan yang besar dari musuh-musuhnya dan berharap Tuhan akan menolongnya. Daud meyakini betul bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Bagaimana makna dan implikasi dari renungan ini bagi hidup kita? Yang pertama, iman dan tergantungan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan harus menyadari keterbatasan sebagai manusia dan secara sadar menyerahkan diri kepada Tuhan. Hendaknya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan hanya pada Allah yang kita percaya. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan dari malu. Dalam situasi yang sulit, rasa malu bisa datang dari kegagalan atau kemenangan musuh atas hidup kita. Daud meminta agar Tuhan melindungi reputasi dan kehormatannya. Pada kemajuan zaman pada saat ini, bisa saja ada orang yang ingin menjatuhkan atau mencelakakan kita, bahkan merancang segala perbuatan jahat yang ingin mencelakakan hidup kita. Disinilah kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, sumber perlindungan hidup. Implikasi yang ketiga, kita melihat kerendahan hati dan kesabaran dari seorang Daud. Meskipun sedang dalam masa sulit, kita diajarkan untuk tidak marah atau mencoba membalas dendam. Sebaliknya, marilah kita memilih untuk bersabar dan menantikan Tuhan, menunjukkan sikap hati yang bisa diajar dan tetap rendah hati. Yang keempat, pengakuan atas dosa dan pengampunan. Dengan mengaku bahwa hidup kita tidak luput dari dosa dan pelanggaran, kita meyakini akan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terpujilah Tuhan atas kekuasaannya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur mempunyai Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Biarlah hati dan jiwa kami senantiasa menyala dalam kasih Tuhan, sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima kasih dan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. ihot mahami ihot mahami pasadahami oh Tuhan ihot mahami pasadahami sa ihot
Ihot mahamisa, ihot mahamipasada kami, oh Tuhan. Ihot mahamipasada kami, sa ihot dohot tolong di. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.